Halo, tahu nggak apa hubungannya akhir perang di Ponorogo sama kue lapis? Ternyata saya kemarin tuh gara-gara lihat orang Malaysia yang tiba-tiba mau mengklaim kue lapis, akhirnya saya mau pelajari ini dong sejarahnya kue lapis. Oke, kita mulai ya. Nah, jadi setelah kekalahan di Ponorogo sekitar tahun 1830 kalau nggak salah ya, Belanda merasa, bukan Belanda sih harusnya ya, VOC merasa bahwa tanah Jawa sudah bisa aman untuk mendatangkan keluarga karyawan. Nah, jadi eh, Belanda mulai mendatangkan eh, nyonya-nyonya Belanda dan anak-anak mereka untuk tinggal di Hindia Belanda. Maksudnya di Indonesia, di Hindia Belanda. Nah, tentu saja mereka tuh datang kan karena banyak. Mereka juga menetapkan standar hidup yang sama dengan di Belanda. Bahkan waktu datang katanya mereka masih pakai yang rok yang lebar-lebar itu. Ternyata sampai di Indonesia panas, akhirnya pakai kebaya. Tapi ada juga beberapa gaya hidup yang mereka tetap lakukan, seperti bersosialisasi sambil minum teh gitu, ala-ala bangsawan-bangsawan gitu kan. Nah, selama minum teh itu mereka biasanya pakai kue-kue gitu, sambil minum teh, sambil makan kue, sambil bergosip. Nah, salah satu kue yang mereka sajikan adalah kue, nama istilahnya itu speed cake. Speed cake itu adalah kue yang bentuknya kayak tabung. Jadi cara masaknya adalah ini kayak batangan besi gitu. Lalu satu lapis adonan dibakar, bakar sudah matang. Satu lagi lapis adonan dibakar sudah matang. Satu lagi lapis adonan dibakar sampai matang. Dan kue ini saking istimewanya, eh, biasanya dia selalu ada di acara-acara kayak Natal, Tahun Baru, pernikahan gitu. Nah, kalau yang di Belanda yang terkenal adalah namanya dari Jerman. Maaf ya karena saya nggak apal bahasa Jermannya, namanya Baumkuchen. Nah, kue ini nih yang terkenal nih, suka disajikan pada saat minum teh. Nah, tapi ya namanya nyonya Belanda gitu ya, yang baru datang ke Indonesia, terus punya banyak babu, terus di kiri kanannya banyak rempah-rempah gitu kan. Wah, kayaknya sayang nih kalau gua nggak mekaryakan babu-babu gue gitu. Nah, akhirnya mereka mengolah si bau kuncem ini sesuai dengan, maksudnya diasimilasi dengan rempah-rempah Indonesia kayak kayu manis sama cengkeh dan lain-lain. Aduh, nggak ingat deh lengkapnya. Jadinya kue seperti ini. Ya, ini dia. Spekuk. Spekuk itu adalah kue yang dibuat berlapis-lapis sehingga lapisan itu mirip dengan perut babi. Nah, makanya namanya spekuk. Spekuk itu artinya adalah lemak, kue lemak babi, lard. Jadi kue lemak babi itu kan berlapis-lapis tuh, beda-beda warna. Nah, akhirnya dikasih nama spekuk. Nah, ini tuh bener-bener kayak mengkaryakan para babu sih ya sebenarnya ya. Karena memang kan kalau orang tahu nggak masak tuh pasti susah banget tahu susahnya bikinnya gitu kan. Jadi berlapis-lapis, lapis-lapis, bahkan ada yang 18 sampai 30 lapis gitu. Nah, lucunya lagi, walaupun ini karya-karya para ibu-ibu Belanda di waktu zaman itu, makanan ini tuh tidak dibawa ke Belanda dan tidak dikenal di Belanda. Maksudnya mereka sendiri tidak mengklaim bahwa itu adalah makanan Belanda karena di Belanda sendiri tidak ada. Adanya pun kalau mereka sebenarnya ada acara Indonesia atau di toko Indonesia. Mungkin karena saking susahnya masak, jadi mereka sendiri nggak sabar gitu loh. Jadi uh, akhirnya kue ini tuh mungkin orang Indonesia lebih telaten kali bikin kue ini gitu kan. Selain itu juga masaknya bisa 4-6 jam dan butuh effort gitu. Sehingga ya tahu sendiri kan kalau
lapis legit ini, oh iya, akhirnya kan mungkin orang Indonesia nggak bisa ngomong spekuk ya, jadi akhirnya dikenal dengan lapis legit. Nah, lapis legit ini nih, em, kan suka mahal ya, kadang-kadang satu loyang aja katanya bisa sampai 1 juta. Terakhir saya lihat di internet 1,1. Apalagi zamannya Hindia Belanda. Akhirnya orang Indonesia juga bikin dong kue lapis, yang lapis juga. Bentar ya. Nah, jadinya kue lapis seperti ini. Jadi kalau kue lapis pertama kali diadaptasi dari lapis legit adalah kue lapis dari Jawa Tengah, dan yang kedua adalah kue pepe dari Betawi. Nah, memang ada beberapa kontroversi ya. Ada yang bilang kue lapis yang tepung beras yang dari Jawa Tengah itu dibuat pertama kali oleh para eh, keturunan Tionghoa yang mereka bikin di Cina pada abad ke-7. Tapi ada beberapa referensi bilang yang saya baca di internet bahwa ya ini kue lapis ini adalah adaptasi orang Indonesia kepada orang Indonesia, maksudnya masyarakat yang waktu itu inlander lah ya. Aduh, enak juga ngomongnya ya, maaf ya kalau ada yang tersinggung. Jadi para pribumi untuk membuat kue lebih murah tapi juga intinya kue lapisnya dapet, ya bikinnya adalah kue lapis pakai tepung beras ini yang lebih gampang dan lebih cepat masaknya. Nah, kalau di Betawi ada yang namanya kue pepe, tapi dia pakai tepung sagu. Nah, yang mana yang duluan? Selama kemarin saya cari tidak ada yang duluan, jadi ya mungkin bersamaan gitu, bersamaan. Nah, kue lapis ini kemudian akhirnya menyebar lah. Kalau di Malaysia namanya kuih, pakai H, KUIH, lapis. Lalu ke Singapura, maklum ya orang Jawa kemana-mana kan ya. Lalu juga sampai Myanmar. Myanmar itu kue lapai atau kue lapaisa. Nah, emang hebat ya orang Indonesia. Nyampe aja nih kue lapis. Nah, gitu ceritanya. Nah, jadi kalau ditanya apa hubungannya kekalahan Diponegoro sama kue lapis, ya kalau Pangeran Diponegoro nggak kalah, kue lapis juga nggak muncul. Tapi gak enak ya. Tapi ya itulah yang kenyataannya. Oke. Oh ya, terus kedua, saya bukan sejarawan. Jadi mungkin apa yang saya cari, maksudnya yang saya pelajari berbeda dari yang lain. Ini saya pelajari dari internet. Jadi mungkin kalau oh enggak kok, itu salah ininya, langsung hubungi saya ya, jangan marah-marah.